Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Udah itu ya. Kemarin ta'aluk ya? Oh, jenis-jenis ta'aluk. Udahlah itu mah ya. Dalalah. Iya, ta'aluk dalalah udah itu kan. Itu ta'aluk dalalah itu miliknya sifat apa? Sifatul kalam. Sifatul kalam. Jadi ta'aluk dalalah itu dia tidak bagi sang pemilik sifat itu dia tidak menjadikan inkisyaf, tapi menjadikan sang pemilik zat ini mendalalahkan pada apa yang ada di dalam ilmunya begitu. Itu apa? Inkisyaf dalalah. Nah, sudah ya. Ta'aluk inkisyaf itu ta'aluknya apa? Ta'aluknya sama dan basor. Jadi ta'aluk inkisyaf itu ta'aluk sama dan basor dan ilmu. Ya, sama basor ilmu. Fayasma'u ta'ala dzatahu wa jami'a sifatihil wujudiyati. Maka karena Allah ini punya sifat sama basor dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu dia yasma' mendengar sifat-sifat Allah yang wujudiyah seluruhnya. Min qudratin wa sam'in wa ghairihima. Baik itu sama, basor dan selainnya. Yang selainnya itu baik yang diketahui atau yang tidak diketahui oleh kita. Karena sifat Allah itu banyak ya, tidak terbatas. Wala na'rifu kaifiyatat ta'alluqi, dan kita tidak mengetahui kaifiyat ta'alluqnya. Kalau kita itu kan melihat ya, kita melihat nih. Penglihatan kita itu ta'alluq dengan perkara-perkara yang bisa dilihat, yaitu cahaya. Nah, kaifiyat ta'alluqnya kita tahu. Jadi cahaya nih mantul, terus masuk ke dalam sudut pandang. Nah, di dalam sudut pandang ini kemudian dibalik, nanti di dalam otak ada yang ngebalikinnya lagi. Nah, itu kita tahu
kaifiyat ta'alluqnya basor kita sama mabsurat, sama apa-apa yang dilihat. Nah, adapun kaifiyat bagaimana Allah ini ta'alluq sifatnya dengan muta'allaqnya, kita nggak tahu. Maksud wala na'rifu itu ya tidak usah ditanyakan kaifiyatnya. Jadi kita itu kan cuma mengetahui sifat dan muta'allaqnya sudah. Selesai di situ. Karena yang tahu Allah itu ya Allah. Cuman Allah saja. Wa yasma'u dzawatana, dan Allah pun mendengar zat kita semua. Wa sifatina, dan Allah pun mendengar sifat kita semua aidon juga. Jadi zat kita didengar oleh Allah atau disama oleh Allah, dan sifat kita pun disama oleh Allah. Wa yabsuru ta'ala dzatahu wa sifatihil wujudiyata, dan Allah Ta'ala itu melihat zatnya dan sifat-sifatnya yang wujudiyah, min qudratin wa basorin wa ghairihima, baik itu kudroh, basor dan selainnya, sama berarti ya. Wala nadri kaifiyat ta'alluqi, dan kita tidak mengetahui kaifiyat ta'alluqnya. Wa yabsuru dzawatana wa sifatina aidan, dan Allah pun melihat zat kita dan sifat kita juga. Wa ya'lamu dzatahu ta'ala wa sifatihi bi'ilmih, dan Allah pun mengetahui zat dan sifat-sifatnya dengan ilmunya. Jadi kalau mengetahui bukan hanya yang wujudiyah, tapi juga yang salbiyah dan yang ma'nawiyah, itu diketahui juga oleh Allah. Cuman kalau yang ta'alluq sama dan basor itu hanya yang mawujudat saja. Wa ya'lamul mawujudati kullaha minal mumkinati wal ma'dumati kullaha atau kulliha bi'ilmih, dan Allah pun mengetahui yang mawujudat, yang ada semuanya, baik yang mungkin atau yang ma'dum, semuanya bi'ilmihi dengan ilmunya. Wa ya'lamul mustahilati, dan Allah mengetahui yang mustahilat, bimakna, dengan makna annahu ya'lamu intifa'aha, bahwa Allah itu mengetahui ketiadaan yang mustahilat itu, la thubutaha, tidak mengetahui subutnya. Beda ya. Makanya kemarin tuh ditanya, apa yang tidak Allah ketahui? Yang tidak Allah ketahui itu subutnya perkara yang mustahil terjadinya. Allah tidak mengetahui terjadinya perkara yang mustahil. Karena kalau Allah mengetahui perkara yang mustahil ini terjadi, maka ilmu Allah akan menjadi jahlut. Wa ta'alallahu an dzalik, begitu. Ya. Kemarin kan ditanya, apa yang tidak Allah ketahui? Yang tidak Allah ketahui itu keimanan Abu Jahal. Karena kalau Allah tahu tetap imannya Abu Jahal, tapi kenyataannya Abu Jahal ini kafir, berarti ilmuhu yanqalibu jahlan, begitu. Ilmunya Allah berubah menjadi jahlun. Apakah Allah tahu makna Abu Jahal iman? Tahu. Tapi subut keimanan Abu Jahal Allah tidak tahu. Kita tahu nggak subut imannya Abu Jahal? Ya nggak tahu. Yang kita tahu apa? Subut kafirnya, begitu. Ya, atau nafi imannya, itu yang kita tahu. Nah, itu kalau misalkan difaham bagus. Wa ilalan qalabal ilmu jahlan tanazzahallahu anhu. Karena jika tidak demikian, dalam pengertian jika Allah itu mengetahui subutnya perkara yang mustahil, maka ilmunya Allah akan berubah menjadi jahlun. Tanazzahallahu anhu. Sedangkan Allah Maha Suci dari itu. Wa ta'alluqud dalalah ta'alluqul kalami, dan ta'alluq dalalah itu ta'alluqnya sifat kalam. Bimakna annahu law kusyifa'an nal hijabu. Apa maksudnya ta'alluq dalalah itu? Dengan makna bahwa sesungguhnya apabila dikasyaf hijab dari kita, wa sami'nal kalamal qadim, dan kita mendengar kepada kalam qadim, la fahimnaha minhu, maka kita akan mengetahui maka kita akan mengetahui dalalah, ya, kita akan mengetahui dalalah dari kalam itu. Karena setiap kalam itu kan ada madlul, paham ya? Setiap kalam itu ada madlul.
Jadi begini, manusia itu punya keterbatasan ya di dalam menyampaikan apa yang dia ketahui. Manusia punya keterbatasan. Kenapa? Karena disampaikannya melalui bahasa, melalui lafaz, melalui susunan kata-kata. Nah, saya ini misalkan melihat Zaid ya, yang mana Zaid ini misalkan seorang yang pemberani. Kemudian saya mengatakan saya melihat singa tadi pagi. Nah, orang yang dengar saya ngomong seperti itu ada beberapa kemungkinan dia kesimpulannya. Padahal yang saya maksud ini saya melihat Zaid. Tapi saya mengatakannya saya melihat singa. Ada orang yang paham bahwa saya itu melihat orang yang pemberani. Yang dia itu saking pemberaninya dia seperti singa. Tapi bakal ada aja orang yang salah paham bahwa yang saya lihat itu benar-benar singa. Lah makanya ada aturan-aturan di dalam bahasa itu bagaimana cara i'tibar. Bagaimana cara mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan supaya tidak salah orang-orang itu di dalam menerimanya begitu. Nah, berarti kan setiap kalam ada madlul. Nah, yang tahu madlul siapa? Nah, sahibul kalamnya ini yang tahu madlul itu. Jadi kamu itu nggak bisa nyalahin saya. Kalau saya bilang saya ketemu singa, terus kamu punya punya kesimpulan bahwa saya itu ketemu singa, padahal maksud saya itu saya ketemu Zaid. Ya, terus kamu bilang, oh kamu salah, nggak bisa saya salah. Ya saya kan yang punya maksud begitu. Jadi kalam itu ada madlul. Nah, jika yang mengatakan ini mengatakan dengan kalam yang baik, kemudian orang yang mendengarnya itu memahami memahami tata cara memahami kalam yang baik, maka di antara kalam dan madlul ini tidak akan ada gap. Antara kalam dan madlul tidak akan ada gap nih. Cuman kalau salah satunya ini punya kekurangan, imma yang berbicaranya punya kekurangan atau yang mendengarnya punya kekurangan, maka akan ada gap di situ. Jadi bisa jadi orang yang mendengar kalam ini memahami kalam tidak sesuai dengan madlulnya. Paham? Nah, Allah ini punya kalam yang mana kalamnya ini sifat, bukan Al-Quran dalam pengertian mushaf itu bukan, karena itu malah lafaz. Nah, Allah itu punya sifat kalam yang mana sifat kalamnya ini bukan suara, bukan huruf. Kemudian berarti kan kalamullah ini ada apanya? Ada madlulnya. Nah, kalau kita itu dibuka hijab sama Allah kepada kalam itu, maka kita akan paham madlulnya. Nah, itu mah nggak usah belajar dulu bahasa Allah, nggak usah, nggak ada bahasanya itu. Ya. Pokoknya dibuka aja hijab, paham begitu. Ya. Jadi jangan kayak orang-orang kemarin tuh pernah emangnya Allah bicara pakai bahasa Arab. Lah Allah itu kalamnya tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa. Ya. Karena bahasa itu macam dari menggerakkan lidah. Itu bahasa tuh untuk i'tibar kepada ibarat yang ingin kita ungkapkan. Saya lari jadi run, sky jadi langit, begitu jadi sama. Nah, itu ibarat-ibarat yang disampaikan. Nah, makanya kenapa kita itu Islam ya? Qurannya sama, hadisnya sama. Tapi kesimpulan mendengar Quran, mendengar hadis beda. Keterbatasan, karena kita punya keterbatasan di dalam memahami Quran dan hadis itu. Adapun karena Quran dan hadis ini turun dengan bahasa yang paling difahami oleh Rasulullah SAW, karena intinya di Rasulullah ini. Jadi Rasulullah itu nggak pernah nanyain tafsir. Apa maknanya? Apa maknanya misalkan kufu walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya kufu? Gak pernah nanya Rasulullah itu. Sama Jibril gak pernah nanya Rasulullah itu. Turun ayat alif lam mim. Rasulullah kayak gini, Jibril apa maknanya alif lam mim itu? Pernah gak kayak gitu nanya Rasulullah? Gak pernah. Jadi Jibril itu cuman bawa yang mana Rasulullah itu langsung paham. Karena ini bahasanya plek ketiplek bahasa yang dipaham oleh Rasulullah. Sahabat kadang-kadang ada gak paham. Makanya sahabat pada nanya ke Rasulullah. Begitu. Ya. Kalau Rasulullah nggak paham.
Malah pernah di dalam kitabnya Al-Qadiyat itu, di dalam Al-I'lam bi Qawatinil Islam itu jadi pas turun ayat-ayat muqatta'ah tuh yang awailus surah, awailus suwar tuh yang alif lam mim, Toha, Yasin ya. Kaf ha ya ain shad. Itu Rasulullah tatkala turun itu langsung fahimna begitu. Kata malaikat Jibril, Muhammad kamu kok ngerti, saya aja yang bawanya nggak paham. Saya loh yang bawanya nggak ngerti, kamu kok ngerti. Ya itu bahasanya Nabi Muhammad kok begitu. Ya, Nabi Muhammad yang paling paham. Lah makanya tatkala Rasulullah ini wafat, ada khilaf ya di dalam memahami Al-Qur'an, apalagi sudah sampai ke kita ini. Makanya memahami Al-Qur'an itu harus dengan metodologinya. Kalau tidak dengan metodologinya akan banyak salah mengambil kesimpulan begitu. Cuman kalau misalkan dengarnya langsung ke kalamullah dalam pengertian dibuka hijab, nggak bakal ada salah. Itu mah bakal langsung paham sama madlul. Ya, masa maksudnya itu masa mukalamah sama Allah masih nggak paham gitu. Ya kan? Masa mukalamah sama Allah masih nggak paham. Dibuka hijab langsung ngerti aja begitu. Kayak Nabi Musa, mukalamah kayak Nabi Musa, atau seperti Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj. Enggak, kalau lewat malaikat Jibril bukan mukalamah, itu mah wahyu. Ya, wahyu. Jadi kalau wahyu itu sama sih sebetulnya, wahyu dan mukalamah itu dalam pengertian tatkala turun wahyu, orang yang di sekelilingnya itu enggak paham. Maksudnya itu dia hanya datang kepada Rasulullah. Kadang-kadang sahabat itu suka ada kedengeran. Jadi kedengeran sama sahabat itu kayak suara Kayak suara lebah tuh. Enggak, itu sama Rasulnya. Ini mah sama Rasulnya. Ini mah kalau misalkan kadang-kadang kayak suara kayak ada gitu. Dan Rasulullah itu tiba-tiba merem misalkan begitu ya. Nah, tiba-tiba begitu Rasulullah itu. Nah, nanti Rasulullah ini langsung mengeluarkan apa-apa yang diwahyukan. Sahabat itu nggak ngerti, jadi nggak malaikat Jibril itu turun terus kasih wahyu kedengeran sama semua orang, enggak. Tapi Rasulullah aja yang lihat itu, yang bisa memahami. Begitu. Kalau misalkan suara lonceng itu mah kedengarannya sama Rasulullah. Yang sama yang lain enggak kedengeran. Ada. Enggak, gini. Jadi wahyu itu turunnya beda-beda macamnya itu. Ada yang macam wahyu itu turun dalam keadaan malaikat Jibril itu membentuk sesuatu kepada Rasulullah. Cuman bukan bentuk aslinya. Jadi malaikat Jibril datang berbicara dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Qur'an. Ya, di antaranya misalkan yang seperti itu Al-Fatihah misalkan. Ya, Al-Fatihah itu waktu turun Al-Fatihah, malaikat Jibril itu turun. Tapi bukan dengan bentuk yang asli. Karena kalau bentuk yang aslinya kan besar ya. Dia turun tuh, langit langsung ketutup sama malaikat-malaikat banyak. Lah Jibril itu membicarakan dengan lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dengan lafaznya. Kadang-kadang itu bukan dengan lafaz, tapi ada suatu perkara yang perkara itu terdengar oleh hisinya Rasulullah. Itu suara lonceng. Suara dengung. Itu yang hisi, yang terdengar oleh hisinya Rasulullah, tapi tidak terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya. Paham? Hanya Rasulullah yang dengar tuh hisinya. Cuman Rasulullah itu paham ini wahyu dan saya harus berusaha memahami ini. Nah, tatkala sama Rasulullah yang difaham itu keluarnya lafaz. Jadi apa yang difaham itu keluar lafaz. Makanya ada orang itu bilang lafaz maksudnya, cuman ini nggak boleh ditasdik ya, bahwa lafaz Al-Qur'an itu dari Rasulullah. Ada yang bilang seperti itu. Malah ada yang bilang lafaznya itu dari Jibril, ada. Cuman jumhur ahlus sunnah, ini mah yang benar aja ya, yang benar bukan dari Rasulullah. Begitu.
Jadi cuman kan gimana timbulnya itu mulainya dari Rasulullah memang maksudnya ya gitu timbulnya dari Rasulullah cuman jadi ada yang mengambil kesimpulan ini yang buatnya Rasulullah. Bukan, itu yang difaham sama Rasulullah dan itu tidak mungkin salah. Memang lafaznya seperti itu. Cuman dibawanya ke Rasulullah itu bentuknya bukan lafaz. Tapi bentuknya itu suara lonceng. Dan itu yang paling susah dipaham sama Rasulullah. Makanya kalau datang wahyu berupa suara lonceng, itu Rasulullah sampai keluar keringat dingin tuh. Karena itu yang paling susah. Kalau misalkan datang Jibrilnya langsung terus bilang langsung pakai bahasa Arab mah gampang itu mah langsung inget. Rasulullah tuh gak pernah lupa. Ya. Lawang Abu Hurairah aja mau ini kasih kumpul-kumpul langsung bisa bikin pinter Rasulullah mah asbab ya. Rasulullah itu gak pernah lupa begitu. Ya. Maksud dalam gak pernah lupa kayak gitu. Pernah ada orang itu ketemu sama Rasulullah cuma sekali itu sebelum jadi Rasul. Ya. Lama begitu, udah jadi Rasul udah terkenal lah kalau sekarang Maya udah viral. Ada itu datang sama Rasulullah. Masih ingat kan sama saya? Itu masih ingat sama nama bapaknya itu masih ingat. Ya, oh kamu itu Anu bin Anu yang dulu saya ketemu di sana. Nah, memorinya bagus. Orang kalau kayak gitu kan merasa dihargai ya. Nah, kalau misalkan kita sahanya teuing. Cigaranya tak apa, ai mana sah. Asa merasa sepelekan kan. Tapi kalau misalkan diingat itu yang mudah kalau misalkan datang langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah itu mah kalau kayak gitu mah. Enggak sulit begitu. Cuman kalau datangnya itu udah berupa kayak tadi tuh lonceng ya, deng deng deng. Itu harus dipaham, coba gimana ngepahamnya, enggak ada i'rabnya. Tapi harus paham. Nah makanya kenapa 1 tahun sekali suka dicek sama malaikat Jibril itu, hafalannya suka dicek. Nah nanti maksud dicek itu supaya memastikan buat kita bahwa lafaznya ini bukan dari Rasulullah. Kalau lafaznya dari Rasulullah ya Jibril nggak bakalan tahu. Dan buat apa juga dicek kalau ada dari Rasul begitu. Ya itu jadi itu cuman apa ya? Ya begitu caranya. Ya. Nah sekira-kiranya juga kita nanti kalau dengar kalamullah ya kayaknya begitu. Cuman kan kalau Rasulullah mah dengar kayak lonceng tuh, itu bukan kalamullah, bukan. Itu bukan mukalamah, bukan. Karena kalamullah itu nggak ada suaranya. Jadi waktu Nabi Musa itu dibuka hijab ke kalamullah, ada nggak yang didengar sama Nabi Musa itu? Ada. Apa? Ya kalamullah itu. Gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Dibuka hijab, paham aja. Paham aja Nabi Musa itu begitu. Ya. Kan enak ya. Kalau kita bisa gitu kan enak ya. Saya buka hijab kamu. Aku buka hijab kau biar tahu apa yang ada di dalam hatiku. Gak bakal salah gitu. Ya, gak usah diomongin. Tinggal dibuka. Udah langsung terak. Paham ya? Apa? Mau buka hijab? Gak ada hijab. Di kasyaf ya. Apa? Gak bisa lihat gini ya. Nabi Musa itu dikasih mukalamah sama Allah. Yang difaham Nabi Musa, kemudian kita tanya Nabi Musa tadi itu apa? Ngobrol sama Allah. Terus nanti keluar jawaban dari Nabi Musa. Itu lafaz bikinan Nabi Musa itu. Paham? Ini lafaz bikinan Nabi Musa. Makanya kenapa baca
membaca ucapan Nabi Musa nggak jadi ibadah. Beda dengan Taurat, Taurat mah turun langsung. Beda dengan Taurat, beda antara Taurat, suhuf Nabi Musa itu kan paling lengkap ya. Ada suhuf, ada Taurat, ada hasil mukalamah. Taurat itu dari Allah lafadznya, sama kayak Quran tuh. Makanya bacanya ibadah buat orang-orang dahulu. Makanya bacanya ibadah. Yang mukalamah Nabi Musa dengan Allah, kemudian nanti ditanya apa yang kamu pahami dari mukalamah itu, kemudian keluar bahasa dari Nabi Musa, itu bukan lafaz dari Allah. Itu iktibarnya Nabi Musa. Ya. Menjelaskan apa yang beliau paham. Kalau di kita makanya hadis. Paham? Kayak sholat 5 waktu, apa yang kamu kan begini, Rasulullah ditanya, apa Mi'raj itu hasilnya? Sholat 5 waktu, Allah turun, saya turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu kan lafadznya dari Rasulullah kan. Terus kita baca hadis itu jadi ibadah nggak? Nggak jadi ibadah. Paham ya? Pahalanya nanti di dalam mentasdiknya, karena itu wajib. Nah, terus kenapa Rasulullah itu nggak mukalamah itu sama Allah? Ya kalau mukalamah sama Allah nanti keluarnya bahasanya, ya bahasanya Rasulullah nanti. Makanya begini, hakikatul Quran itu lafad-lafad yang dibuat oleh Allah. Tapi itu hakikatnya Al-Quran itu. Ya, jadi Al-Quran itu hakikatnya apa? Lafaz-lafaz yang dibuat oleh Allah yang punya dalalah kepada kalamullah yang qadim. Paham? Al-Quran nih, lafad. Ada madlulnya enggak? Ada kan? Berarti sama ta'alluq inkisaf, ta'alluq apa? Dalalah juga kan? Nah, berarti Al-Quran ini punya madlul. Kalamullah punya madlul enggak? Punya. Nah, kalamullah punya madlul, Al-Quran punya madlul. Nanti sama enggak madlulnya Al-Quran dengan madlulnya Allah? Kurang lebih begitu. Ini sebetulnya berbeda, cuman maknanya sama. Jadi Al-Quran punya madlul, ini punya madlul, cuman madlulnya sama begitu. Jadi ada 2 madlul. Madlul Quran, madlul kalam, cuman madlul Quran dan madlul kalam ini sama. Itu yang saya anggap sahih tuh. Paham sampai sini? Nah, kalau misalkan sekarang Rasulullah itu dikasih mukalamah sama Allah, kemudian Rasulullah mengiktibar apa yang Rasulullah pahami, berarti nanti yang dibaca ini buatan siapa? Buatan Rasul, bukan buatan Allah. Makanya Allah itu sudah menciptakan Al-Quran sebelum ada Nabi Muhammad begitu. Rasulullahnya belum ada, Qurannya kan udah ada, azalian tuh. Nabi Muhammad banyak, nggak azali. Nabi Muhammadnya hadis, Al-Qurannya azali. Bukan Al-Qurannya makhluk. Al-Qurannya makhluk, cuman dia sebelum ada Rasulullah tuh. Kalamullahnya qadim. Paham? Sekarang gimana Allah itu mau berbicara dengan kita? Ya kalau misalkan Allah berbicara dengan kita itu dengan cara dibuka hijab kayak Nabi Musa, atau nggak ada beda. Jadi nggak ada nabi atau jadi nggak ada ketinggian kan. Salah satu hikmah manusia jadi beda-beda itu lita'arofu, untuk saling mengenal, karena derajat kita saling berbeda semua. Makanya kenapa yang dikasih mukalamah itu cuma Nabi Ibrahim cuma Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim lo nggak dikasih, padahal sama nabinya. Jadi Nabi Ibrahim nggak pernah mukalamah sama Allah, nggak pernah. Itu turunnya itu nanti lewat malaikat Jibril semua. Enggak, maksudnya lafad yang mana? Gak kayak Nabi Musa gitu, masih kayak Taurat gitu.
Sebetulnya nggak bisa sebetulnya. Karena kalamullah ini nggak ada huruf, nggak ada suara. Dia kan cuma pemahaman. Maksudnya bukan cuma pemahaman. Dia itu hakikatuhu kita nggak tahu. Apa ada kalamullahnya itu? Ada. Ini bukan hanya pemahaman, bukan. Kalau pemahaman itu jadinya ilmu nanti. Ada sifatul ilmi. Jadi di Allah itu ada sifatul ilmi, yang mana sifatul ilmu itu kalau tidak ada kalam itu nggak bakalan bisa diketahui oleh orang lain. Itu kalau di manusia kayak orang yang bisu. Jadi dia punya pengetahuan, dia ngelihat orang misalkan merkosa gitu ya. Cuman dia nggak bisa bilang begitu. Dia punya pengetahuan nggak bisa bilang. Nah itu kalau dia nggak punya kalam. Allah mah punya kalam. Cuman kalamnya bukan suara, bukan huruf. Paham? Sekarang begini, kalau kita mau mengetahui perintah Allah, berarti jalan yang paling ideal apa? Dibuka hijab kan? Karena emang gak ada gak ada jalan lain. Itu yang paling ideal tuh, dibuka hijab. Tapi kan tetap gak bakalan ada kalam yang bisa dibaca, yang dinisbahkan kepada Allah, gak bakalan ada. Paham? Karena pada akhirnya tatkala sudah diiktibarkan itu jadi bahasa kita. Paham sampai sini? Nah, makanya Allah bikin tuh huruf-huruf dan suara-suara yang menjadi dalalah kepada madlul kalamnya Allah. Membatasi kalamnya. Karena memang kalamnya Allah tidak terbatas, jadi Allah bikin yang terbatas karena manusia yang terbatas. Oh, enggak gini. Dalalah Al-Quran kepada kalamullah itu tidak dalalah seutuhnya. Enggak sebagian. Karena enggak ada bagian. Paham? Enggak ada bagian. Ini dalalah yang Allah tentukan cukup untuk manusia sampai akhir zaman. Paham? Bukan bagian dari kalamullah. Karena dalalah itu mafhum. Kalau seseorang memahami mafhumnya dalalah ini dengan sempurna, yang mana itu hanya ada di Rasulullah SAW, maka itu pun akan memahami yang disimpan oleh Allah dalalah di dalam Quran itu. Paham ya? Nih saya nih begini. Saya ini mau nulis surat buat pacar. Ya. Nah, di dalam hati saya ini sama pacar itu banyak yang mau diungkapkan. Banyak. Tapi saya cuma punya kertas 1 lembar. Apakah 1 lembar ini cukup untuk mengungkapkan semua yang ada di dalam hati? Kan nggak cukup. Makanya saya memilih di antara ungkapan ini apa yang ingin saya sampaikan. Yang cukup. Paham ya? Yang cukup. Nah, keterbatasan ini adanya pada manusia bukan pada Allah. Paham? Dan manusia ini dan Rasul ini, beliau itu turun sebagai utusan Allah yang mana menjadi wasilah kita tahu perintah Allah dan larangan Allah yang senantiasa tajaddud. Baru terus. Paham ya? Baru terus. Jadi kalau misalkan kita diperintah sholat nih, kalau perintah sholat sama kita masing-masingnya, itu nggak cukup 1 lembar 1 Quran itu nggak cukup. Karena setiap orang harus diperintah. Yang namanya Angga tanggal 12 bulan 8 tahun 2020 harus sholat duhur, asar, maghrib.
Isya, subuh, besoknya sama. Terus besoknya sama. Terus harus kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya kan ini susahnya agama tuh makanya di sini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kalimat yang mana kalimat ini punya madlul, yang mana apabila madlulnya ini dipahami, kita akan tahu perintah dan larangan Allah kepada kita setiap harinya sampai yaumil qiyamah. Bukan cuman buat kita, tapi untuk seluruh orang. Ini makanya Al-Quran itu hebatnya di sini. Cuman kalau kamu pahamnya benar. Paham ya? Nah sekarang begini nih, misalkan contoh ya. Ada orang lagi sholat. Kita lagi sholat nih. Pas kita lagi sholat ada yang teriak-teriak, tolong, tolong. Dia tenggelam tuh, mau mati. Perintah Allah sama kita apa? Tahu dari mana kita itu? Itu perintah Allah. Bahwa perintah Allah itu menolong orang yang tenggelam. Tahu dari mana tuh? Coba dari mana? Paham nggak? Itu perintah Allah sama kita tuh apa? Apa terus sholat? Atau tenggelam? Tahu dari mana kan? Kan kita tahu dari kitab fikih kan? Dari ulama, bukan kita tahu langsung dari Allah, paham? Dan dari mana para ulama ini bisa menyimpulkan demikian? Dari Al-Quran. Paham? Terus, misalkan sekarang kita nih ada koperasi. Ya, koperasi ini ada simpan pinjam. Kita minjem 1 juta, ngembaliinnya 1.100.000. Kata Allah itu, boleh atau nggak boleh? Nah, makanya ini nanti ada khilaf. Sebetulnya Allah mah jelas perintahnya itu boleh atau tidak boleh di sisi Allah. Cuman kita nggak ada akses yang pasti. Itu hebatnya Quran tuh. Al-Quran itu pasti menjawab. Dalalahnya pasti ada di situ. Apakah manusia bisa mengakses semuanya ke situ? Nggak bisa secara qot'i. Nggak bisa. Sekarang begini. Jadi Al-Quran itu dia maksudnya tadi kenapa kok malah dijadikan? Karena kebutuhan manusia. Paham? Dan Rasulullah ini syariatnya ila yaumil qiyamah. Makanya kenapa Al-Quran itu nggak ngomongin perkara-perkara sedetail Taurat misalkan di dalam sejarah. Kadang nama diibham, Firaun aja namanya kita nggak disebutin sama Al-Quran karena intinya bukan di situ. Paham ya? Susah memahami. Memahami Al-Quran itu sulit. Nah terus sekarang kita keluar sampai kitab-kitab fikih itu dari mana? Dari Al-Quran itu. Paham? Kalau Rasulullah itu ada sekarang itu nggak bakalan ada masalah, nggak bakal ada khilaf. Langsung ke Rasul itu langsung tahu. Dari mana taunya Rasulullah? Kalau tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran, Rasul itu taunya dari dalam Al-Quran. Sedalam itu ilmunya Rasulullah itu. Kalau kita tanya sekarang ya Rasulullah, gimana nih ada koperasi, ini 100.000, cuman kalau kita minjam 1 juta, nanti jadi bayarnya 1.100.000. Rasulullah itu tahu nggak bakalan salah. Padahal Rasulullah itu tidak mendapat wahyu tentang koperasi. Rasulullah itu tidak bertanya dulu sama malaikat Jibril tentang koperasi. Tapi Rasulullah tahu dan taunya itu tidak akan mungkin salah. Tahu dari mana ijtihad ke dalam Al-Quran itu. Makanya Al-Quran ini yang sebetulnya untuk Rasulullah sebetulnya itu. Makanya Rasulullah bilang, pewaris para nabi itu siapa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau bukan ahli faqih, kalau ahli fikih itu bukan para wali, maka nggak ada wali sama sekali. Paham ya? Nah, ini kan nanti gini, apakah Al-Quran itu mencukupi untuk seluruh pengetahuan ada di dalam Al-Quran itu? Enggak, seluruh pengetahuan. Enggak, seluruh pengetahuan atau kalau misalkan ditanya ada berapa semut yang ada di alam dunia yang pernah hidup, Al-Quran jawab? Ya enggak jawab Al-Quran itu. Paham ya? Al-Quran itu cukup untuk apa? Untuk kamu tahu apa perintah Allah sama kamu. Paham? Nanti sebagiannya ini ada yang mu'jiz, ada yang mu'jizat. Sebagiannya ini kabar goib, imma yang madi, imma yang mustakbal. Jadi tidak melulu tentang hukum memang.
Cuman Al-Quran ini yang paling relevan buat kita itu, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang idealnya mah kita tiap diperintah dibuka hijab sama Allah, kan enak kalau kayak gitu mah. Idealnya kan begitu. Paham? Cuman kan Allah yang bikin dunianya, bukan kita yang bikin. Akhirnya kita yang harus ikut aturannya Allah. Jadi kalau kita nggak kenal ulama, kita nggak bakalan tahu perintah Allah apa. Paham ya? Gitu. Mm. Mm. Bukan, bukan. Hmm. 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 Oh. Hmm. Ini, ini luar biasa. Jadi gimana ya? Kalau kita memahami Rasulullah itu sama kayak Nabi sebelumnya, nggak bisa kayak gitu. Kalau Nabi sebelumnya mungkin cukup. Kalau Rasulullah nggak bisa cukup. Kenapa? Karena ini Nabi terakhir, nggak bakalan ada Nabi lagi. Paham ya? Ini Nabi terakhir, nggak bakalan ada Nabi lagi. Jadi akses kepada pengetahuan yang benar tanpa dispute sudah terputus. Paham? Pengetahuan akses tanpa dispute itu terputus. Sedangkan kehidupan masih lama, kejadian masih banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya masih kepada tiap-tiap individu. Paham? Sekarang gini, kalau orang ini nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ngaji, kemudian datang waktu jam 8 malam, di rumahnya ada pengajian, dia tahu nggak perintah Allah sama dia apa? Nggak tahu dia itu. Salah siapa? Salah siapa? Salah dia. Kenapa? Karena dia nggak mau dekat sama ulama. Makanya kenapa ulama itu dibutuhkan? Masalahnya kamu itu mau butuh mau enggak, itu mah urusan kamu. Cuman fil haqiqah ulama ini dibutuhkan. Karena ulama ini pewaris Nabi. Karena yang tahu apa perintah Allah untukmu para ulama. Paham? Dulu kalau misalkan mau nanya sama ya Rasulullah, apa perintah Allah sama saya? Atau misalkan saya pengen tahu nih perintah Allah sama saya apa? Kamu nanyanya sama siapa? Kalau ada Rasul. Kalau nggak ada Rasul ke siapa? Ke ulama. Paham? Lah ulama ini mau tahu dari mana? Ulama mau tahu dari mana? Wahyu kan udah terputus nih. Jadi mau tahu dari mana ulama ini? Dari Al-Quran. Paham? Hah? Dikasih bekalnya. Cuman karena kita ini bukan nabi, bukan kita, para ulamanya. Ya karena para ulama ini bukan nabi, apakah apa yang disebutkan oleh para ulama ini pasti benar? Tidak. Makanya selama dia mujtahid,
Meskipun salah, dikasih pahala. Gampangnya aja begini. Kamu mau sholat, kamu nanya sama saya, Ustadz, saya ini harus ngapain? Ya tuh sholat. Ya cuman saya ini tadi antel kulit sama cowok, gimana? Coba perintah Allah sama kamu apa? Loh. Enggak. Perintah Allah sama dia apa? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Kalau Rasulullah ada mah jelas sama Rasulullah, kamu butuh. Kamu enggak usah butuh, jelas kalau Rasulullah itu. Masalahnya sahabat dulu gak pernah ada yang nanya, atau itu pernah ada tanya tapi riwayatnya enggak nyampe sama kita. Terus saya nih mau jawab gimana kalau kamu nanyanya kayak gitu? Kan saya ambil perkataan mujtahid kan. Kalau saya mujtahidnya kayak Imam Syafi'i, saya ngambil dari mana? Quran, nggak bisa sendiri. Sekarang kalau jawab sendiri itu namanya bikin agama sendiri. Iya, ijtihad. Jadi ngambil dari mana? Dari Quran. Coba sekarang gini, kalau nggak ada Quran, kita mau jawab pakai apa? Kenapa tuh nggak hadis aja? Jelasin sama Rasulullah. Rasulullah hidupnya berapa tahun? 23 tahun itu jadi Rasulnya itu. Mau bikin kitab fikih? Gak bisa, beda. Ini kalau misalkan Rasulullah itu sudah menjawab, jadi punya ensiklopedia Rasulullah, kamu kayak ChatGPT, kamu mau tanya apa aja Rasulullah jawab itu pasti bener. Gak bakal ada ulama. Nih ya, ulama itu dia jadi mulia karena itu, karena jadi penerus Rasulullah. Makanya kalau ulama itu cuman menurut saya tendang ulama kayak gitu mah, bukan ulama dia mah. Oh dikit-dikit menurut saya tendang orang kayak gitu mah tuh. Ya, membaca keluarin hadis, belum baca semua hadis, keluarin Quran, belum baca semua Quran. Padahal itu bimanzilati qaul wahid. Kalau kamu itu Quran hadis sudah di sini, kalau ditanya itu otomatis bisa jawab. Bukan dengan Quran, bukan dengan hadis, tapi dengan istidlal. Paham? Jadi Quran ini yang paling paham Rasulullah, ya. Tapi bukan eksklusif Rasulullah. Makanya ditanya Sidna Mu'adz pas mau jadi qadhiyah, Mu'adz, kamu tuh nanti kalau ada yang nanya gimana, kamu cari kemana? Kan nggak ada WA. Ya, Mu'adz nggak jawab kayak gini, ya Rasulullah, saya mau bikin surat aja sama engkau. Nanti saya pending dulu. Tapi saya mau tulis dulu surat. Nanti saya kirim lewat merpati atau lewat kurir. Nanti engkau yang jawab. Nggak kayak gitu Sidna Mu'adz. Saya cari dari Quran. Kalau nggak ada, saya cari dari hadis. Rasulullah masih ada ini. Kalau nggak ada, saya berusaha. Bener. Tuh kan coba lihat gimana ya. Paham ya? Berarti kan selama dia punya kapabilitas untuk ijtihad, Quran hadis ini dia menjadi akses bagi semua orang. Ini kan wahyu tuh. Yang Qurannya wahyu, yang hadisnya pemahaman Rasulullah atas wahyu itu. Mayoritasnya begitu. Dan ini terbuka bagi siapapun yang sampai derajat mujtahid untuk meneruskan Nabi. Paham? Sekarang orang tuh nggak mau lewat ulama. Langsung orang bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kejawab ya. Jadi kenapa harus pakai harus pakai Al-Quran kasih bocor? Memang karena makanya disebutkan ulamanya umat Rasulullah itu seperti nabinya Bani Israel. Dalam hal apa? Dalam hal itu karena Bani Israel mah dulu Nabi itu belum mati udah diterusin sama Nabi yang lain. Ya, udah ada penerusnya tuh. Nabi langsung diganti. Sekarang kita udah berapa? 1400 tahun. Gak ada Nabi, tapi kita masih tahu apa yang diperintahkan oleh Allah sama kita. Karena ada Al-Quran hadis yang mana lewatnya para ulama. Nah kalau tak lihat nanti di Al-Quran hadis ada nggak perintah buat taklim? Nggak ada. Tapi di situ ada fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Di situ ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini loh bahasanya fa'lam, berarti perintah Allah sama kamu apa? Harus mengetahui, tidak cukup taklid dan lain sebagainya. Itu siapa yang bisa ngeluarin perintah-perintah kayak gitu? Ulama. Nanti orang kayak bingung, ulama gimana saya ngaji tauhid harus tapi kerja juga harus kan gitu. Iya kan? Saya dengar engkau itu saya harus kerja, tapi kalau saya kerja saya nggak bisa ngaji. Kalau saya ngaji saya nggak bisa kerja. Ini harus gimana? Nah, nanti ulama fatwa ulama itu mencari apa yang Allah perintahkan sama orang ini. Tatkala orang ini dia wajib kerja, terus wajib ngaji.
Ulama ini tahu. Begitu. Bisa salah. Bisa. Cuman kalau salah dapat pahala tuh. Al-Albani penjahit. Paham ya? Ah. 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 Hmm. Hmm. Iya. Gini. Enggak gini. Gini, makanya tadi nih, intinya di dalam Al-Quran itu sebatas kita itu mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Intinya tuh di situ. Kemudian apa namanya? Allah itu berkuasa untuk memberikan kita akses lewat kalamullah dengan cara apapun. Berkuasa Allah itu. Ya, memberikan kita akses dengan cara apapun. Dan akses yang Allah pilih itu dengan menciptakan lafaz. Itu yang Allah pilih. Dan lafaz yang diciptakan ini nanti beda juga dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Isinya pun berbeda. Ya, jadi kalau mau paham Al-Quran itu pahami begini. Allah itu memerintahkan kepadamu di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam. Dengan perintah yang terus-menerus baru. Itu pahaminya kayak gitu. Dan Allah itu punya pilihan untuk memberitahu kita atas perintah dan larangan itu dengan cara apapun. Ima nanti dengan cara tulisan di atas tiap yuk sholat bisa. Ya kalau ridho Allah mah selesai kan. Ya selesai kalau ridho Allah mah. Kalau dari awal dijawab ridho Allah mah udah selesai. Iya kan? Beres. Maksudnya bukan ke situ. Itu mah udah selesai itu mah. Kalau sama ridho Allah mah. Tadi hikmahnya itu. Ya. Jadi di dalam hikmahnya itu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa sih? Jadi gini ya. Inti kehidupan itu apa? Jadi kalau kita lihat ini sebagai show. Dunia ini sebagai panggung. Bukan panggung sandiwara. Ini panggung hajatannya Allah. Apa sih intinya dunia itu? Kalau bahasanya para sufi itu tajalliyat asma wa sifat. Maksud tajalliyat asma wa sifat itu apa? Semua manusia ini nanti ada mazharnya. Ini mazharnya sifat sobur. Ini mazharnya sifat halim. Ini mazharnya sifat tawab. Soalnya kan ada mazharnya tuh. Yang mana inti jadi cherry on the topnya. Ya puncak maujud yang ingin Allah tampakkan kepada kita itu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ainul maujud. Paham? Udah puncaknya tuh. Dan kehidupan ini pada akhirnya itu hanya ingin pada akhirnya dalam skala yang general itu melebihkan satu orang dari orang yang lain. Lita'arufu, itu intinya. Paham? Makanya kenapa ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa ada yang pintar, ada yang enggak. Paham? Dan ada dua fase Allah menunjukkan kualitas makhluknya. Fase dunia dan fase akhirat. Fase dunia itu dengan materi, dengan harta. Fase akhirat itu
Dia dengan ilmu. Itu pasti akhirat tuh. Nah, sekarang coba maksud orang dimuliakan dengan ilmu itu apa? Apa maksudnya orang itu dimuliakan dengan ilmu? Nah, kan idroknya kepada waqi'. Idrokatnya kepada waqi'. Waqi' nanti kenal kepada Allah Subhanahu wa taala atau kenal kepada selainnya. Paham? Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ini ngasih sama kita tuh modalnya. Apa? Quran, hadis. Ini khusus buat umatnya Rasulullah SAW. Ini Quran, ini hadis, dan Quran hadis ini dibawanya sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Dalam pengertian ini Rasulullah SAW, Iqra, baca olehmu ini Rasulullah, dan galilah olehmu sedalam yang kamu bisa. Nanti pada waktunya kamu akan lihat siapa orang yang lebih mulia daripada siapa. Itu intinya kehidupan mah di situ. Nah kalau misalkan sekarang Allah nggak ngasih Quran, ada nggak keutamaan itu? Nggak ada. Mana kita bisa lebih, misalkan mana Syekh Nawawi keutamaannya daripada kita itu? Kalau nggak ada Quran, nggak ada. Mana keutamaan Imam Syafi'i daripada kita kalau nggak ada Quran? Nggak ada. Itu mah cara Allah menjadikan orang berbeda-beda. Makanya orang yang paling menyesal itu orang yang nggak pernah dekat sama Al-Quran. Itu orang paling menyesal itu nanti yaumil qiyamah itu. Nggak dekat sama ulama itu orang yang paling menyesal. Jadi pada akhirnya menampakkan. Jadi kalau misalkan memang dari intinya dari kehidupan Al-Quran memang. Yang mana Quran ini dibawanya sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Jadi intinya memang Rasulullah begitu. Ya kalau dijawab sama Irodah dari pertama ya selesai. Ya. Kalau dijawab Irodah dari pertama udah selesai dari pertama dijawab Irodah. Begitu. Jadi Al-Qur'an itu ya dia itu apa ya? Kitab mubin, dia kitab induk yang mana kalau kita bisa bacanya itu tidak terbatas. Itu batasnya itu kayak berapa? 566 halaman begitu ya. Kurang lebih 30 juz itu berapa halaman tuh? 600 ya mungkin ya. 600 halamanan. Tapi kalau kita nanya hukum Bitcoin ada nggak di situ? Sebetulnya ada, begitu. Sebetulnya ada. Kalau kita bisa ngaksesnya. Kalau cari lafadznya Bitcoin nggak bakalan ada. Paham? Ini ada orang nih nanya sama gurunya. Pak Guru, katanya Al-Quran ini memuat semua ilmu. Kata gurunya iya. Coba saya punya nih keranjang. Ini keranjang buat roti. Keranjang ini muat berapa roti? Tapi saya mau jawaban Al-Quran. Oh gampang. Ntar ya. Dia punya kenalan. Kalau sekarang mau ditelepon. Tukang roti suruh sini. Ya ada apa? Guru ada apa? Coba ini keranjang kayak gini. Muat rotinya berapa? 20 lah. Muat 20 ya. Langsung kata gurunya 20. Kata orang itu, lah kan saya nanya jawaban Quran. Saya udah nanya sama Al-Quran. Jawaban Quran 20. Mana? Nih jawaban Quran yang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya nanya Quran. Kata Quran itu kalau kamu nggak tahu tanya ahlinya. Ya ini kan tentang roti. Saya tanya ahli roti. Ini udah jawaban Al-Quran. Kata ahli roti 20. Maka jawaban 20. Kalau ini jawaban ahli obeng, apa ahli HP, salah. Saya nggak ikut Al-Quran. Tapi kalau kamu nanya tentang roti, kamu tanya tukang roti, ini sudah jawaban Al-Quran. Itu kalau kata Syekh Hamzah Yusuf, itu guyonnya para ulama. Itu jokes, harusnya kalian ikut tawa harusnya. Nah kalau tadi misalkan pertanyaan yang tadi itu gimana tadi? Kenapa lafadznya dari Rasul begitu? Kalau tadi itu yang dari Rasul, kenapa? Dari Rasul itu bukan dari Rasul sebetulnya. Cuman ya caranya seperti itu. Bisa sebetulnya Al-Quran itu bisa saja kan turun langsung. Ya bisa, turun langsung bisa Al-Quran. Atau misalkan dia itu turun satu-satu semuanya dengan lafaz malaikat Jibril. Pun bisa.
Tapi kan bisa juga dengan yang waki yang terjadi, yaitu dengan suara dengung, kadang-kadang dengan suara lonceng, kadang-kadang Rasulullah itu tahu turun wahyu kemudian keluar lafaz begitu. Nah, ini gimana ya? Ini keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau lihat ya ini, kalau Al-Quran ini nggak ada apa, nggak ada konteks, ya. Ada ayat Al-Quran, coba kalau Al-Quran itu datangnya plek langsung ya. Ada ayat Al-Quran baca begini, faktuluhum haitsu ma wajadtumuhum. Bunuhlah oleh kalian orang musyrik itu dimanapun kalian menemui mereka. Itu kalau nggak ada konteksnya tuh. Iya, kita datang ada kokoh-kokoh gitu, bunuh. Pakai konteks aja masih ada yang salah paham. Apalagi tanpa konteks. Paham ya? Itu dengan salah satunya dengan konteks. Kemudian ini juga menjadi ciri kemaksufannya Rasulullah SAW buat orang yang beriman. Jadi kalau maksudnya begini, kita makan iman ya, Rasulullah ini utusan Allah. Kita pun iman malaikat Jibril ini utusan Allah juga. Jadi Rasulullah ini utusan Allah, malaikat Jibril utusan Allah. Sekarang Rasulullah itu dikasihnya lonceng, difaham sama Rasulullah. Dan Rasulullah tatkala dicek sama malaikat Jibril bacaannya sama kayak di Lauh Mahfuz. Padahal yang didengar sama Rasulullah lonceng. Apa enggak cerdas tuh Rasulullah tuh, lonceng aja paham. Jadi ada level di mana kita itu nggak sampai sama Rasulullah itu. Jadi orang mah suka kayak gini ya. Pedah orang jika kieu, orang teh batur teh kudu jiga orang. Ya di levelnya. Jadi gimana? Aksesnya udah beda. Kita mah makan nggak dijaga. Ya Rasulullah mah jangankan yang haram, mau makan bayawak aja nanti dulu. Rasulullah mah bawang nggak suka, bayawak nggak suka, ngarokoknya komo. Ya, matanya tidak melihat perkara yang haram, telinganya tidak mendengar perkara yang haram, kecuali beliau itu pasti mengubahnya. Itu Rasulullah tuh, kita jangan ngobrol Rasulullah. Kemarin ada kisah Imam Syafi'i itu satu hari bisa khatam 2 kali Al-Quran. Imam Syafi'i itu di dalam sholat. Cek urangnya tong balon di jero sholat. Di luar sholat mau khatam Quran itu gimana? Lah kamu itu suka kamu dibayang-bayangin Imam Syafi'i satu hari khatam Quran dua kali. Terus kita mustahil. Yang mustahil mah kamu bukan Imam Syafi'i. Karena buat kamu mah pola hidup Imam Syafi'i juga mustahil buat kamu mah. Imam Nawawi itu makan sekali, minum sekali. Jadi kalau keluar perbuatan mustahil dari Imam Nawawi menurut kamu, itu karena buat kamu mah gaya hidup Imam Nawawi mustahil. Coba tuh kamu hidup dulu jadi kayak Imam Nawawi dulu begitu. Jadi ada Rasulullah ini, beliau ini sosok yang tidak akan habis digali begitu. Ya. Termasuk bisa kita pahami dari kejadian seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu menuntut perkara itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Karena ini bil hikmah dan yang bisa membacanya ini siapa? Para ulama. Ya, para ulama itu kalau misalkan itu takjub. Kita itu kalau baca Kalau baca tafsir Quran, kalau baca sirahnya Rasulullah, kita itu tercengang-cengang gitu ya. Cengang. Karena kitanya memang begitu, jadi kita itu sebagai orang yang penikmat ilmu itu tahu betul tidak ada sosok yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat yang lebih mulia daripada umatnya Rasulullah SAW. Tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Ya, dan tidak ada orang yang akan menjadi mulia tanpa para ulama. Kita itu tahu. Begitu. Dari mana kok kita bisa tahu kayak gitu? Ya dari Al-Quran diturunkan dengan cara begitu. Kalau Al-Quran turunnya nggak begitu, kita nggak bakalan tahu. Kalau kamu punya akses langsung sama Al-Quran, butuh sama saya nggak? Nggak butuh. Kalau saya butuh akses langsung sama Al-Quran, punya akses, saya butuh kitab nggak? Nah ngapain kita itu baca Nurul Zolam tuh? Disuruhnya juga baca Quran kan ya? Nah itu. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi nggak?
Jadi ini nggak lanjut ya. Nggak lanjut, udah segitu aja. Ininya. Hah? Jam 4 lewat seperempat. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Soak. Bukan tidak mengetahui. Allah mengetahui perkara mustahil. Apa yang diketahui oleh Allah perkara mustahil itu? Ketidak terjadinya. Ya. Sanes. Ya. Anak Allah ya taya? Taya. Teu aya anak Allah ieu mungkin atau mustahil? Masukna. Mustahil. Berarti anak Allah mustahil aya. Allah uninga teu. Anak Allah mustahil aya. Uninga apa? Uninga pasti. Allah pasti uninga, anak Allah mustahil aya. Ayeuna kieu. Ayana anak Allah. Paham? Bahasa eta. Ayana anak Allah. Apakah ayana anak Allah diuninga ku Allah? Mohon. Berarti ayana anak Allah diuninga teu. Teu, karena lamun diuninga berarti aya. Terus. Ya, abdi pamegat istri. Pamegat. Allah uninga abdi pamegat. Uninga. Allah uninga teu abdi istri. Henteu. Laras lamun Allah uninga abdi istri, berarti Allah bodoh. Da abdi kanyataanna pamegat. Paham? Subhanallah. Tapi Allah uninga teu makna abdi istri. Makna eta. Uninga makna mah. Tapi uninga teu abdi teh sanyatana istri. Sanes teh sanyatana abdi teh istri, Allah uninga teu. Henteu. Abdi teh sanyatana pamegat Allah uninga teu. Tah gitu. Eta nu Allah mustahil, maksudna Allah henteu uninga, subutna perkara mustahil. Nah, subutna. Janten sanes Allah teu uninga perkara mustahil sanes. Tapi Allah tidak mengetahui subutnya perkara yang mustahil. Ini enggak. Kayaknya ya sudahlah mentayam. Tinggal 15 menit deui bakal panjang mun diteraskeun ieu gitu. Udah dulu lah, tanya jawab deh, mana pertarusan ya? Aya. Hah? Lanjut jangan, bakal panjang. Bakalan sempet. Sudahlah, kayaknya mudah-mudahan orang saya diampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Orang tutup kausan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.